Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, perkenalkan saya Romo Dominikus Adi Kristanto dari Paroki Santa Maria Fatimah, Lembang. Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam sebuah permenungan dari berbagi pengalaman yang saya alami selama bertugas di Paroki Santa Maria Fatimah, Lembang ini. Kami berdekatan dengan taman doa dari Pertapaan Biara UCD Karmel Lembang. Banyak sekali orang hadir di sini dari berbagai paroki, berbagai keuskupan, bahkan dari saudara-saudari yang beragama yang lain pun hadir datang di tempat ini. Mereka ingin menimba kekuatan, menimba kesejukan, meningkatkan iman mereka, terutama di tengah-tengah segala pergulatan-pergulatan yang dialami. Ketika saudara-saudari kami mengalami pengalaman yang sulit sekali, bahkan bukan sekali tapi berkali-kali, bahkan bukan hanya sesuatu yang biasa, tetapi sulit pakai banget. Dan mereka ini merasakan pergulatan-pergulatan hidup mereka. Meskipun mereka berpuasa Senin, Kamis, berdoa, rajin untuk berdevosi, rajin untuk novena, tetapi mereka merasakan pada satu titik tertentu mereka merasa tidak didengar, tidak dikabulkan. Bahkan mungkin merasa didengarkan aja kagak, apalagi dikabulkan. Nah, pergulatan yang berat itulah yang membuat orang itu kembali mencari kekuatan. Apalagi ditambah ketika di dalam keluarga mereka tidak mengalami adanya cinta, tidak mengalami adanya kebahagiaan, tidak ada mengalami sukacita dalam hidup mereka. Dan jauh yang lebih berat lagi yang saya temui adalah bagaimana mereka itu memiliki ketakutan yang luar biasa akan masa depan. Takut akan pekerjaan, takut bagaimana nanti keluarga saya, takut bagaimana nanti karir saya, takut bagaimana nanti masa tua saya. Nah, di sini hidup beriman itu perlu ditumbuhkan, perlu dijaga, perlu dirawat. Ya, saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mengalami pergulatan-pergulatan seperti itu, dan ketika kita ingin bertumbuh di dalam iman kita ingin selalu sungguh memanfaatkan segala kesempatan yang ada dalam hidup kita, mensyukuri rahmat yang boleh kita terima. Salah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang diberikan pula oleh Bunda Gereja, adalah masa Prapaskah yang saat ini sedang kita jalani bersama. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan, masa penuh rahmat, kesempatan kita untuk melihat kembali perjalanan hidup kita. Ketika kita merasakan bagaimana hidup kita itu begitu sulit, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengalami bagaimana kita sudah berdoa, sudah berdevosi, sudah novena, tapi kita merasa doa-doa kita tidak dikabulkan. Di mana Tuhan? Padahal kita ingin sekali, setidaknya itu didengarkan. Apalagi kiranya Tuhan berkenan untuk mengabulkannya. Itu harapan kita. Tapi bila itu semua tidak terjadi, lantas apa yang bisa kita sungguh lakukan dalam hidup ini? Nah, masa Prapaskah itu menjadi masa buat kita untuk sungguh memahami maknanya dengan sesungguhnya. Masa kesempatan untuk bertobat. Ketika kita mengalami hidup kita itu berkelok-kelok, maka masa Prapaskah itu kesempatan kita untuk meluruskan. Ketika kita mengalami hidup kita itu penuh lubang, maka masa Prapaskah itu menjadi kesempatan kita untuk menimbun lubang-lubang itu. Dan ketika kita merasa bagaimana hidup kita itu penuh dengan gelombang-gelombang, maka masa Prapaskah itu menjadi kesempatan kita untuk meratakannya. Pertobatan itu menjadi sesuatu yang sungguh kita inginkan bersama-sama. Supaya apa? Kita tidak mengalami kekeringan.
kita tidak mengalami bagaimana, untuk apa sih saya hidup? Kenapa sih saya mengalami ini? Kenapa sih saya harus mengalami penderitaan seperti ini dan sebagainya. Nah, masa Prapaskah yang setiap tahun kita alami, kita jalankan, mari kita sungguh jalankan dengan baik. Bagaimana kita sungguh merasakan inilah menjadi kesempatan kita, jadi kesempatan yang sungguh harus kita jalankan dengan baik. Lalu bagaimana Romo kalau kita merasakan sudah jatuh, sudah banyak dosa, sudah banyak kerapuhan? Nah, ketika masa Prapaskah ini saya ingin mengajak ada 3 hal yang bisa kita jalani bersama-sama. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat diri sendiri, berefleksi. Yang sering terjadi adalah kita dengan mudah melihat kesalahan orang lain itu dengan terang benderang. Bahkan mungkin ketika kita melihat kesalahan orang lain, keluarga tertentu, nun jauh di sana, telinga kita itu begitu sensitif. Tapi ketika kita melihat kesalahan diri kita sendiri, yang sering terjadi adalah kita tutup-tutupi, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak kita lakukan. Nah, begitu pula juga dalam hidup sehari-hari. Begitu manusiawi bahwa kita tidak ingin dosa kita, kesalahan kita itu diumbar-umbar. Apalagi menjadi sesuatu yang viral, bahkan sesuatu yang digosipkan. Kita tidak ingin. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak bagaimana kita juga jangan sampai melakukan hal yang sama. Ketika masa Prapaskah, jangan sampai kita menggunakan masa Prapaskah ini hanya dengan bergosip atau mengumbar kesalahan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik bagaimana kita melihat diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri. Karena lebih mudah mencari alasan-alasan, beribu-ribu alasan dibandingkan satu penyesalan. Jadi mari kita sungguh berani menyadari apa sih kerapuhan saya, apa yang harus saya perbaiki dalam hidup saya. Itu yang pertama, melihat diri kita sendiri, berefleksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita memohon rahmat pengampunan. Sudah berdosa, iya. Penuh kerapuhan, iya. Tapi bagaimana kita dengan tulus, dengan sungguh punya kesungguhan hati, kita mohon rahmat pengampunan Tuhan. Tuhan, saya telah berdosa, penuh kerapuhan, penuh penyesalan. Saya mohon rahmat dari-Mu. Itu yang kedua, memohon rahmat pengampunan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memperbaiki diri. Ada gerakan pertobatan. Jangan hanya saya nyesel. Jangan hanya seperti itu saja, berhenti seperti itu saja. Jangan hanya di mulut saja, atau jangan hanya 1 hari, 2 hari saja, jangan. Tetapi bagaimana penyesalan itu, pertobatan itu harus sungguh kita jalani dengan penuh kesetiaan, ketekunan, berusaha memulihkan relasi dengan orang-orang yang kita sakiti. Biasanya orang yang kita sakiti adalah orang yang dekat dengan kita. Orang yang kita sakiti dan sering kita sakiti adalah sebenarnya lebih sering adalah orang-orang yang kita sayangi. Merekalah yang sering kali kita sakiti. Mari saudara-saudariku yang terkasih, pada masa Prapaskah ini bukan hanya soal pantang dan puasa, bukan hanya soal makan dan minum. Mari pada kesempatan kali ini, masa Prapaskah itu harus menjadi masa kita untuk sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang pertama, semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kedua, masa Prapaskah
harus kita jalani juga dengan tindakan kasih, berbuat kasih, amal kasih. Nah, dua hal itu. Mari kita jalani masa Prapaskah kita dengan baik, sehingga sungguh tidak ada lagi pertanyaan dalam diri kita, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Kenapa saya mengalami penderitaan seperti ini? Tapi karena kita semua sungguh mengalami bagaimana kita dicintai oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bunda Maria dan Santo Yosef selalu menyertai niat-niat baik kita. Amin.